Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Prajasetya, mahasiswa dan S3 Asia Bandung. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Langkah pertama kita tanyakan kepada ibu ini bayi lahir normal atau cesar. BB bayi dan pertahankan bayi nyaman dan hangat. Nah, untuk alat-alatnya terdiri dari sedikit sumber tisu, stetoskop, penlight, dan tongspad. Langkah pertama kita pastikan cuci tangan 6 langkah. Pastikan bayi dalam keadaan hangat, itu yang paling penting. Kemudian berat badan bayi, semua pakaian kita lepas. Nah, seperti ini. Lalu normal bayi berada di 2000, normal berat badan bayi berada di 2500 sampai 4000 gram. Kemudian kita pengukuran yang kedua, pengukuran panjang badan, puncak kepala sampai ke tumit. Kita ukur pengukuran panjang badan, puncak kepala sampai ke tumit. Normalnya yaitu 48 sampai 52 cm. Kemudian kita lingkar kepala, kita ukur dari lingkar kepala di sini. Lingkar kepala normalnya 33 sampai 35. Untuk lingkar dada kita ukur di sini 30 sampai 33 cm. Kemudian langkah keempat, respirasi. Kita lihat respirasi naik turun, napas dan perut bayi normalnya 30 sampai 60 kali per menit. Pada masa reaktif 80 kali per menit. Kemudian kita periksa suhu termometer menggunakan inframerah, normalnya 30 sampai 5 dan 36 sampai 37,5. Kemudian pemeriksaan nadi di daerah apek, kita raba pada apikal kiri, normalnya 36, normalnya 120 sampai 160 per menit. Interposital di bagian interposital keempat. Kemudian kita lihat postur bayi pada postur bayi matur, fleksi dan eksternitas atas. Kemudian setelah melihat postur bayi, kita lihat ke bagian kulit, cerah, merah dan lembut. Di pemeriksaan kulit kita periksa udin, mata, kaki. Pada hari ketiga kulit kering, mengupas di bagian lipatan kulit. Kemudian selanjutnya fontanetal anterior, kemudian kita periksa fontanetal anterior atau yang sering disebut ubun-ubun. Kita ukur berukuran normalnya 2,5 sampai 45 cm. Kita lihat di bagian ubun-ubun. Kemudian akan menutup pada usia 18 bulan. Fontanetal posterior ukurannya 0,5 sampai 1 cm, menutup pada usia 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3.
Kemudian minor, abnormalitas kepala. Udim akan hilang pada usia 2 minggu. Kemudian kita lihat area mata, ada udin atau tidak. Kita lihat bagian mata bayi. Kemudian kita refleksikan dengan pupil menggunakan pen light. Kita lihat bagian pupil mengecil atau tidak. Kemudian kita refleksi kornea menggunakan selai tisu di bagian sudut mata. Kita seperti ini. Apakah menggerakkan mata atau tidak. Kemudian kita refleks boleh mengangkat bayi, apakah matanya diam atau tidak. Kita angkat seperti ini. Kemudian minor abnormalitas mata juling. Minor abnormalitas mata juling atau tidak. Kemudian kita lihat posisi telinga. Kita lihat apakah sejajar dengan ujung mata atau tidak. Jika tidak sejajar, maka si bayi mengalami Down syndrome. Kemudian kita fleksikan, kita lipat telinga bayi, bisa atau tidak. Kemudian refleks terhadap bayi menggunakan bunyi keras seperti ini. Apakah bayi akan menangis atau tidak. Kemudian ada kita lihat di bagian hidung ada pengeluaran cairan bening atau tidak. Kemudian kita pesik udara, menempelkan tisu seperti ini. Kita tempelkan, apakah tisu akan napas bayi akan menghembus kepada tisu. Jika menghembus, pasti tisu akan seperti ditebak angin ya. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya refleks grabelar, mengetuk di bagian hidung bagian atas. Refleks dia akan menutup refleksnya dia akan menutup mata. Kemudian infeksi mulut, kita lihat bagian mulut apakah ada infeksi atau tidak, atau utuh atau tidak. Kemudian kita lihat pula dagunya di bawah atau tidak. Kemudian kita refleks mengisap menggunakan jari atau dot. Kita menggunakan jari atau dot itu bebas. Jika tidak ada dot, kita menggunakan jari, kita tempelkan di mulut. Kemudian kita refleks GAG. Kita menggunakan tongue pad. Kita buka mulutnya. Ketika kita membuka mulut, apakah si lidah bayi akan keluar. Jika lidah bayi keluar, maka bayi tersebut normal. Kemudian kita lihat leher bayi baru lahir itu pendek dan penuh lipatan. Kita lihat di bagian leher bayi seperti ini. Kemudian setelah kita lihat leher, kemudian kita refleks mengangkat kepala bayi ke bagian sisi, itu bebas ke bagian kiri atau kanan. Ketika kita mengangkat bayi ke kepala, kita lihat ke bagian tangan bayi yang berlawanan, apakah lengan tersebut
fleksi dan tangan diarahkan bayi akan ekstensi. Kemudian refleks neck lifting, jika bayi diangkat badannya seperti ini, kita lihat apakah bagian kepala tersebut ikut mengangkat atau tidak. Kemudian kita periksa anterior, posterior, lateral. Bila 6 maka semuanya 6. Kita periksa anterior dan posterior. Semua itu harus sama. Jika anterior 6 dan juga posterior calon di depan dan juga belakang, kita lihat, kita ukur. Jika semuanya sama maka bayi itu normal dan tidak mengalami sindrom. Selanjutnya kita infeksi respirasi, lihat di abdomen. Kemudian setelah kita lihat infeksi respirasi di bagian abdomen, kita periksa bunyi nafas bayi, apakah vesikuler. Kemudian kita periksa jantung bayi. Jantung S2 lebih tajam dibanding S1. Kita periksa itu perbandingannya. Setelah itu kita lihat abdomen pada bayi bentuknya silindris. Nah, setelah itu kita periksa hepar teraba 2 cm di bawah margin kosta kanan. Kita periksa hepar di bayi normal atau matur. Hepar teraba 2 cm di bawah margin kosta kanan. Kemudian kita lihat di bagian terdekat tali pusar bayi apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian setelah itu kita periksa bagian limpa. Pada bayi normal kita limpa akan berada di bagian ujung. Kemudian ginjal, kita periksa ginjal teraba 1 cm di atas umbilikus. Kita tekan untuk bayi normal terdapat 1-2 cm di atas umbilikus. Kemudian kita lihat hernia sekitar umbilikal. Kita lihat, angkat sedikit ini bayinya. Kemudian genitalia untuk wanita, genitalia wanita, labia mayora udim. Kemudian genitalia pria, ujung penis, skrotum besar, skrotum. Kita periksa ujung penis, kemudian skrotum pastikan besar. Kemudian periksa punggung, mekonium harus keluar dalam 24 jam. Kemudian kita lihat anus, pastikan terbuka, dan juga refleks anus menekuk lutut, pengerutan, refleks anus, pastikan pengerutan. Jika menekuk pada lutut, kita pastikan pengerutan anusnya. Kemudian kita lihat ekstremitas bawah, atas dan bawah. Lihat jumlah jari, rentang gerak, kuku, semua pastikan bayi terlihat simetris. Kemudian kita refleks menggenggam. Kita pegang tangan bayi, pastikan bayi menggenggam tangan kita. Setelah itu kita refleks dance. Setiap diberikan kepada bayi,
berdirikan bayi. Setelah itu saya berdirikan bayi, kemudian pastikan setelah itu tindakan selesai, kita pasang baju bayi kembali, pastikan bayi hangat, jangan sampai kedinginan. Tindakan sudah selesai, pemasangan baju bayi sudah selesai, kita setelah itu seperti biasa catat hasil pemeriksaan. Mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kendala teknis lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.